audionya. Ya, recording on progress. Oke, lanjut. Di-off-kan. Jadi supaya nanti kita bisa saling lihat, dan kalau lihat teman-temannya latihan itu kan bisa semangat ya, begitu. Oke, baik teman-teman, nanti kita latihan kira-kira 1 jam, kemudian nanti sekitar 15 sampai 20 menit kita bisa ngobrol-ngobrol. Begitu, monggo Mbak Ningrum, silahkan dimulai. Recordnya sudah jalan nih. Oke. Sebentar. Oh, kalau pakai ini nggak bisa spotlight kayaknya ya. Oh, bisa. Baik semuanya, terima kasih Mbak Rosa, Mas Fatah. Selamat pagi semuanya dari Kebun Raya Bogor yang adem. Kita latihan yoga bersama hari ini, semoga berkenan. Nanti gerakannya ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Jangan takut. Fokusnya hari ini seperti yang difoto, kita memanjangkan otot terutama bagian kaki ya, kaki bagian belakang, hamstring namanya. Nah, di sepanjang otot kaki bagian belakang itu, mulai dari arah tumit sampai dengan ada sambungannya ke arah bokong dan ke arah pinggul, itu ada otot yang selalu bikin kita punya lower back pain atau tulang belakangnya bagian bawahnya sakit. Namanya HNP. Ya, itu syarafnya yang menekan, ya ototnya itu menekan titik syaraf sciatica namanya, sciatica nerve. Nah, itu yang bikin kita punya HNP, herniated necklace purposes. Jadi ada cairan di antara ruas demi ruas tulang belakang kita, terutama bagian bawah, lumbar dan sakrum, itu ada cairan. Jadi di antara tulang sama tulang itu ada bantalan. Bantalan ini dalamnya isinya cairan, dan di dalam cairan ini dilewatilah syaraf yang itu yang tadi saya sebutkan, sciatica. Biasanya kalau kita kebanyakan duduk, kebanyakan punggungnya tidak tegap, nah itu yang akan lama-kelamaan menjepit. Dijepit terus di antara ruas demi ruas, akhirnya cairannya itu mendorong keluar sehingga membentuklah seperti bengkak ya. Bengkak, terjadi pembengkakan, menekan syaraf tersebut. Nah, ini yang membuat kita mengalami pembengkakan dan mengalami rasa nyeri tidak nyaman di area tulang belakang. Salah satu gerakannya, beberapa adalah gerakan-gerakan lower back bending. Tetapi back bending ini justru malahan memperparah atau memberikan rasa lebih banyak, semakin tidak nyaman. Nah, selain gerakan back bending, bisa juga kita mengaktifkan area tulang belakangnya itu memanjangkan dan area hamstringnya juga. Jadi split itu juga salah satu cara untuk kita bisa meringankan ketegangan di area syaraf dan tulang belakang ya. Lakukan senyamannya. Kebanyakan keluhan di area lutut, kalau yang sudah mungkin usia lanjut, ada sedikit resiko di area pertemuan sendi, terutama sendi lutut. Nah, oleh karena itu, semampunya saja, benar. Nana, ikuti gerakan semampunya saja. Tadi ada chat sebentar saya baca. Harus perut kosong. Oh ya, perutnya harus kosong. Masih pagi ya. Kalau tadi udah sarapan nasi uduk ya pasti agak-agak sedikit mual. Kalau bisa perutnya kosong. Oke, kita akan mulai sekarang. Senyamannya ingat lakukan senyamannya stretch atau lurus, sebelah tengah, seperapat, tidak usah full, it's okay. Yang penting tetap dilakukan sampai selesai. Oke, kita akan mulai dengan latihan pernafasan dulu seperti biasa. Silakan duduk nyaman. Disilangkan kakinya. Mungkin kurang ke bawah ya kameranya. Oh, sudah kelihatan ya. Oke, silakan. Dengar ya suara saya, kalau saya duduk kedengaran ya. Silakan kakinya senyaman mungkin.
Dan sana, kemudian bisa boleh sedikit dikeluarkan, kemudian bokongnya diangkat. Ya, tulangnya kita duduk angkat. Ya, yang empuknya, bagian empuk otot harus diangkat agar tulang duduknya menancap di matras. Lututnya kalau masih tinggi seperti ini, it's okay, nggak apa-apa, relaxkan. Kemudian bahunya dan panjangkan tulang belakangnya ke atas, seperti ditarik ke bawah dan ke atas, ya, dari crown atau dari puncak ubun-ubun kepala. Bayangkan ditarik ke arah langit-langit sampai terasa tulang belakangnya ruas demi ruas, ada ruang, ada jeda. Kemudian pelan-pelan bernafas dari hidung. Tarik nafas dari hidung, hembuskan nafas juga dari hidung. Pejamkan mata untuk merasakan sensasi nafas lebih rileks. Tarik nafas lagi, hembuskan. Terus bernafas, inhale, exhale. Coba sempitkan pita suaranya, bernafas ujjayi sampai terdengar suara dari tenggorokan. Nafasnya panjang dan lembut, seperti suara mendengkur halus. Suaranya seperti seolah-olah suara mendengkur. Dengarkan suara desiran halus dari pangkal tenggorokan. Latihan pernafasan merilekskan seluruh cara nafas saja. Kita sudah mengaktifkan relaksasi di bagian tubuh, di bagian otot dan sendi serta syaraf. Maksimalkan pola nafasnya, kembangkan paru-parunya maksimal, optimalkan kapasitas paru-paru kita untuk menghirup nafas dan juga menghembuskan nafas. Biarkan kinerja organ pernafasan, paru-paru, jantung secara optimal. Biarkan jantung mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Perhatikan dan nyamankan. Dengan bernafas saja kita sudah bisa mengolahragakan sistem organ tubuh di dalam. Nafasan penting adalah inti dari latihan ini. Satu kali lagi nafas panjang, inhale. Hembuskan nafas, exhale. Wajahnya dilembutkan, rilekskan sambil tersenyum, perlahan buka kedua mata. Dan pelan-pelan ganti kakinya, yang tadi di depan sekarang di dalam, yang tadi di dalam dikeluarkan. Jadi posisinya diganti, tetap tegak. Sekarang jari tangannya dikaitkan dan dorong ke arah depan. Sikunya usahakan lurus. Lurus sikunya, telapak tangannya mendorong ke depan. Bahunya jangan naik, bahunya rileks, jauh dari telinga. Tetap perutnya otot perutnya masuk, punggungnya panjang, tulang duduknya dorong ke bawah. Hanya gerakan sederhana ini, tapi semua ototnya aktif. Perut aktif, angkat tangan ke atas, inhale. Stretching tangannya ke atas. Kalau hanya di sini, it's okay, setengah, nggak apa-apa. Tekuk sedikit sikunya juga nggak apa-apa. Senyamannya sampai terasa benar-benar mendorong. Kalau bisa di samping telinga, di samping telinga. Ya, ada kekakuan di area bahu, frozen shoulder, mungkin sedikit ditekuk, it's okay. Tarik nafas di sini, hembuskan nafas. Perlahan tarik nafas lagi, dan buang nafas, lepas tangannya di samping.
Oke, sekarang angkat tangan yang kanan. Tangan kirinya ke samping, regangkan sisi tubuh sebelah kanan. Biarkan tubuhnya meregang, panjang, pandangannya ke arah atas. Jangan miring ke depan, usahakan miringnya ke arah samping. Terus, kalau sikunya ditekuk nggak apa-apa. Kalau bisa lebih diluruskan, diluruskan. Usahakan lutut kanannya jangan ikut terangkat, dorong. Jadi ada perlawanan, ya. Gerakan tarik-menarik. Yang lutut kanannya mendorong ke bawah, bagian tubuhnya mendorong ke atas. Terus dirasakan peregangannya. Sisi tubuh sebelah kanan. Satu nafas lagi. Inhale. And exhale. Ganti sebaliknya. Tarik nafas, tangan kiri angkat. Dorong terus. Rasakan senyaman mungkin. Cari nyamannya. Kalau sudah nyaman, mungkin ditambahkan peregangannya. Ditarik lagi. Selama tidak ada yang menarik tangan kita, kita akan selalu aman, ya, tidak perlu khawatir. Yang penting dirasakan sudah nyaman, ditambah lagi, tarik lagi, diregangkan lagi. Tarik nafas, satu nafas terakhir, and exhale, release. Oke, sekarang tangannya ke belakang, putar bahu, jari tangannya dikaitkan. Kaitkan jari tangannya. Ya, tekuk dulu sikunya. Tekuk dulu sikunya, baru senyaman mungkin sambil nafas. Buang nafas, lurus sikunya sambil membuka bahu. Angkat dadanya, angkat dagunya, dorong dadanya ke atas sampai tangannya bisa menyentuh lantai atau matras di belakangnya. Atau mungkin nggak sampai menyentuh, it's okay. Yang penting usahakan bahunya terdorong ke bawah. Tangannya menarik ke arah bawah, mengikuti gravitasi, agar membuka area sendi bahu. Dadanya dibuka, biarkan ada ruang untuk jantung dan paru-paru di sini. Lebih banyak ruang. Ruas demi ruas, rongga rusuknya dibuka. Tarik nafas panjang, sambil tersenyum, hembuskan nafas. Release. Oke, lepaskan. Sekarang cat and cow position atau pose, posisinya seperti meja. Tangannya sejajar dengan bahu, tutupnya sejajar dengan pinggul. Perutnya kunci masuk, aktif. Perutnya jangan dibiarkan kolaps. Perutnya masuk tapi tidak sampai sakit. Dirasakan otot perut itu aktif. Ya, jari tangannya tidak rapat. Sebarkan, lebar. Jari tangannya lebar. Kemudian perutnya kunci, lihatnya ke depan. Lututnya boleh dirapatkan, tempel atau sedikit dibuka. Ya, option boleh dibuka sedikit atau tempelkan. Kemudian kaki kanan ke belakang, lihatnya ke depan. Dari kaki kirinya di matras, tangan kirinya ke depan. Di sini saja. Ya, bagi yang baru pertama kali, stay di sini. Atau mungkin mau coba angkat kaki kanannya boleh. Lihatnya ke jari tangan kiri. Fokus. 3, perutnya kunci masuk. 2, dorong kakinya ke belakang, dorong tangannya ke depan. 3, and release. Turun tangan, turun lutut. Bagus. Lagi yang kiri. Langkahkan ke belakang, kaki kiri, tangan kanan lurus. Boleh di sini aja. Kembali lihatnya ke tangan kanan, kaki kirinya angkat pelan-pelan, perutnya kunci masuk, dorong tumit kiri jauh ke belakang, tangan kanan jauh ke depan. Nafas. 1, 2, 3. Fokus. Bagus. Sekarang kanan dan kanan. Kaki kanan ke belakang, tangan kanan ke depan. Mungkin sulit keseimbangannya, pelan-pelan angkat kaki kanannya. Tangan kanan, kaki kanan. Perutnya kunci, lihatnya ke tangan kanan. 1, 2, 3, release. Sekarang kiri dengan kiri. Kaki kiri tendang, tangan kiri ke depan. Mungkin hanya di bawah, nggak apa-apa. Kalau bisa diangkat, boleh. Cari keseimbangannya. Fokusnya otak kanan dan kiri. Dorong kaki kiri ke belakang, dorong tangan kiri ke depan. Perut kunci. 2, and 3, release. Bernafas. Tarik nafas dalam, hembuskan. Kemudian angkat lututnya pelan-pelan, dorong bahunya. Lututnya boleh tetap ditekuk. Bagi yang pertama kali, semula boleh lututnya ditekuk saja. Kalau bisa lurus, bagus. Balik pelan-pelan saja, nafasnya panjang, nikmati gerakannya. Tekuk lutut kanan dan kiri bergantian. Kanan, kiri terus.
Kalau bisa terus mendorong bahu ke belakang, bahunya dorong terus ke belakang. Supaya tulang belakangnya panjang. Bernafas lagi. Kalau di posisi ini terasa pusing, kepalanya angkat lihat ke depan. Boleh lihatnya ke depan. Ya, kalau yang pusing, punya darah rendah atau darah tinggi yang sangat tidak stabil, boleh lihatnya ke depan. Kalau nyaman, lihatnya ke belakang, ke jari kaki di belakang. Bernafas. Oke, sekarang pelan-pelan jalan kakinya ke depan. Jalan kakinya pelan-pelan, tangannya di bawah lutut. Oke, panjangkan punggungnya. Sekarang stay di sini. Pastikan punggungnya itu satu garis dengan bahu panjang. Perutnya kunci. Tangannya boleh di bawah lutut atau mungkin di atasnya nggak apa-apa. Yang penting punggungnya jangan rounding, jangan bungkuk. Dorong dadanya ke bawah, dagunya ke depan. Perutnya kunci. Stay di sini. 1, 2, 3. Pelan-pelan angkat tubuhnya ke atas. Tangan di samping telinga, tarik nafas. Buang nafas, tangannya di depan dada. Relax. Oke, sekarang putar bahunya, kita akan flowing, pemanasan. Surya Namaskara. Perutnya kunci masuk, kakinya dirapatkan, tempel. Kemudian angkat tangannya, tarik nafas. Inhale. Telapak tangannya disatukan, lihat ke ibu jari tangan. Stay di sini. Tarik nafas dalam. Buang nafas perlahan. Tarik nafas dalam. Buang nafas perlahan. Sekarang pelan-pelan. Dorong dadanya ke depan, turunkan tangan pelan-pelan di lutut. Buang nafas. Kalau sampai di samping tubuh, di samping kaki, letakkan di samping kaki. Bernafas di sini. Inhale. Exhale. Angkat kepalanya saja, tarik nafas. Kemudian kaki kanan dan kaki kiri, jalan ke belakang. Dua-duanya. Lututnya di matras. Plank posisi. Posisinya seperti push up, plank. Taruh lututnya di matras. Perutnya kunci, pelan-pelan rendahkan dadanya ke bawah. Kemudian kobra, putar bahu, angkat dada. Tekuk sikunya sedikit. Bahunya jauh dari telinga. Bernafas pelan-pelan. Tarik nafas panjang. Hembuskan perlahan. Buang nafas, dorong bokongnya ke belakang. Kembali boleh. Tumitnya di matras atau lututnya juga boleh. Ke belakang supaya tulang ekor ke arah langit-langit, kemudian dorong tulang ekornya ke arah tumit. Ya, bernafas di sini. Inhale, exhale, kaki kanan saja ke depan. Lutut kirinya di matras. Pelan-pelan tangannya di pinggul, kemudian angkat dadanya. Oke, kaki belakangnya kalau bisa poin, jari kakinya, punggung kakinya di matras. Kemudian kalau masih tinggi, pelan-pelan dorong dengan nafas. Exhale. Buang nafas. Dorong. Sampai terasa paha depan, kaki kirinya ada peregangan, stretching. Tangannya boleh di lutut dulu. Dorong lututnya, dadanya menjauh. Angkat dagu. Tarik nafas. Kemudian pelan-pelan angkat tangannya ke atas. Inhale. Buang nafas di sini. Exhale. Kemudian tangannya ke belakang, jari tangannya dikaitkan lagi. Boleh sikunya ditekuk. Kalau bisa pelan-pelan dengan nafas. Inhale. Luruskan siku, angkat dada. Tarik nafas dalam. Buka bahu, buka dada, angkat. Dadanya lihat ke langit-langit. Buang nafas pelan-pelan. Turunkan tangan. Sekarang kaki kanannya lurus sedikit. Sedikit-sedikit. Kemudian kalau bisa jari kakinya diangkat. Punggungnya panjang. Tarik nafas di sini. Hembuskan nafas. Kalau bisa lebih rendah lagi, jalan tangannya ke depan, lebih rendah lagi, lebih rendah lagi. Oke, lagi tarik nafas di sini, rasakan peregangan di paha kanan dan betis kanan. Buang nafas. Paha kanan bagian belakang dan betis kanan. Kemudian tekuk lagi lututnya. Paha yang kiri lagi, diregangkan. Tangan kanan saja angkat. Buka bahu kanan. Tarik nafas. Hembuskan. Kemudian pelan-pelan turun tangan kanan. Kaki kirinya angkat. Tarik nafas. Oke, stay di sini. Kemudian pelan-pelan kembali tangannya di pinggul. Angkat dadanya. Kaki belakangnya masih jinjit. Kaki belakangnya tumitnya diangkat. Jinjit. Oke, tekuk lutut kanannya usahakan tegak lurus. Bernafas.
tadi angkat dadanya. Lihatnya ke atas. Bernafas inhale. Exhale, tangannya ke belakang, jari tangannya dikaitkan. Lurus tangannya menjauh kalau bisa, angkat lagi dadanya. Tarik nafas di sini. And buang nafas pelan-pelan. Turun tangannya di matras. Tumit kirinya letakkan di matras. Kaki kanannya usahakan diluruskan. Lurus. Lihatnya ke depan. Pinggulnya sejajar ke arah depan. Bernafas di sini. Inhale. Exhale. Kalau tangannya nggak sampai di matras, boleh tangannya di bawah lutut di sini. Ya. Kalau nggak sampai di matras, boleh di bawah lutut. Kemudian pelan-pelan tangan kanan diangkat. Boleh tangan kirinya di matras atau tangan kirinya di lutut, di bawah lutut. Jangan di lutut, di bawah lutut. Bernafas. 3, 2, 1. Turun lagi tangannya. Tekuk lagi lututnya. Step, langkahkan kaki kanan ke belakang. Downward dog. Bernafas, down dog. Banyak. Tarik nafas panjang. Buang nafas perlahan. Tarik nafas lagi. Hembuskan nafas. Posisi push up, plank pose. Perutnya kunci, sejajar bahunya. Lututnya di matras. Rendahkan tubuh, sikunya tekuk. Buka dada lagi, bahunya angkat. Bahunya jauh dari telinga, jangan naik, bahunya rileks, jauh. Kemudian buang nafas, down dog. Tarik nafas dalam, hembuskan perlahan. Kaki yang kiri, langkahkan ke depan, serang kaki kirinya. Lutut kanan di matras. Bernafas. Punggung kaki yang kanan kalau bisa di matras. Kaki kirinya tegak lurus, lutut dan berselangan kaki. Tangan di pinggul, angkat dada. Bernafas di sini, inhale, exhale. Oke, pelan-pelan. Tangannya di lutut, angkat lagi dada, hembuskan nafas, dorong ke bawah. Sampai paha kanannya, bagian depan tertarik. Ada peregangan di area pinggul kanan, paha kanan. Nafas di sini, angkat dada, lihat ke atas, angkat dagu, hembuskan nafas. Kemudian tangannya dikaitkan di belakang. Angkat lagi dadanya, inhale, tarik nafas dalam, hembuskan nafas pelan. Pelan-pelan angkat tangan di samping telinga, inhale, tarik nafas, hembuskan nafas. Turun tangannya di matras, kemudian tangan kiri saja, buka bahu yang kiri, angkat dadanya. Buka bahu yang kiri maksimum. Tarik nafas, hembuskan. Turun lagi tangan yang kiri. Jari kakinya di matras yang belakang. Angkat lututnya. Kuatkan kaki kiri, perutnya kunci, pelan-pelan angkat tubuhnya, tangannya di pinggul. Nafas di sini. Tarik nafas, hembuskan. Angkat tangannya lagi sama seperti posisi lutut di bawah tadi. Angkat dada, tarik nafas dalam, tekuk lutut yang depan. Hembuskan nafas. Kaitkan jadi tangannya di belakang. Tarik tangannya ke bawah, dadanya diangkat ke atas. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Oke, rilis tangannya. Turun tangannya di matras. Kakinya yang kiri luruskan. Kalau di sini sulit, majukan kaki yang kanan sedikit supaya lebih nyaman. Pinggulnya tetap menghadap ke depan. Jangan miring-miring pinggulnya ke depan. Square. Punggungnya panjang. Kembali bola tangannya di bawah lutut. Kakinya kuat. Bernafas. Tarik nafas. Hembuskan. Kemudian tangan kiri angkat. Ya, kalau tangan kanannya nggak bisa sampai di matras, boleh tangan kirinya di bawah lutut. Cari keseimbangannya. Twisting. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Kemudian pelan-pelan rilis, turunkan lagi. Tekuk lututnya, step down. And breathe. Bernafas. Tarik nafas. Buang nafas. Terus bernafas. Inhale.
Exhale. Plank pose, posisi push up, inhale. Lututnya di matras. Exhale, tekuk siku, rendahkan dada. Buka bahu, inhale, cobra. Down dog sambil senyum. Exhale. Bernafas. Relax nafasnya, inhale. Relax nafas, exhale. Oke, sekarang pelan-pelan langkahkan kedua kaki lagi ke depan. Tarik nafas. Panjangkan punggung. Hembuskan nafas. Sekarang tetap di sini. Coba tekuk lututnya. Sampai tangannya bisa di belakang lutut, pegang sikunya. Siku yang berseberangan. Siku yang kiri dipegang dengan telapak tangan kanan. Siku kanan dipegang dengan telapak tangan kiri. Tetap perutnya tempel terus. Hanya meluruskan lutut sebisanya. Perutnya jangan sampai lepas. Perutnya nempel di paha. Sampai terasa hamstringnya tertarik, diregangkan. Otot betis, otot paha belakang diregangkan. Tempel perutnya seperti ada lem. Luruskan tanpa perutnya lepas. Bernafas di sini. Tarik nafas. Hembuskan. Pelan-pelan, tangannya di matras, tekuk lagi lututnya. Perutnya aktif. Kemudian sekarang baru rounding your back. Punggungnya rounding, lututnya tetap setengah ditekuk. Tarik nafas. Buang nafas. Kemudian pelan-pelan angkat tubuhnya sambil lututnya pelan-pelan lurus, bahunya putar, and release tangan di samping tubuh. Bernafas. Tarik nafas, buang nafas. Oke, keringetan. Ini anak saya keringetannya gobel banget. Padahal adem ya. Oke, satu kali lagi sama. Tangannya di samping tubuh, kakinya rapat. Oke, kakinya dirapatkan. Ibu jari kaki dan tumit menempel. Tarik nafas, angkat tangan ke atas. Pandangan ke atas. Kalau bahunya sakit, boleh telapak tangannya dibuka. Nah, kalau bisa tempel-tempel. Lihatnya ke atas. Sambil senyum, membuka dada, membuka hati, lihat ke atas. And exhale, buang nafas, tekuk tubuhnya, lihat ke bawah. Jadi kita hidupnya balance, lihat ke atas dan ke bawah. Ke atas untuk kita penuh dengan pengharapan, semangat, ke bawah untuk kita merendahkan hati, bersabar, dan ikhlas. Tekuk lutut, step kanan kiri ke belakang. Buang nafas. Perutnya kunci, lututnya di matras. Bagi yang sudah advance, stay di plank pose, nggak usah pakai lutut, nggak apa-apa. Ya, bagi yang beginner pakai lutut aja di bawah. Tarik nafas di sini, buang nafas. Tekuk sikunya, rendahkan tubuh. Exhale. Putar bahu, inhale, cobra. Buka dada, angkat dadanya, dorong ke atas. Dagunya naik. Exhale, push, dorong ke belakang. Buka dada. Maksimum open heart. Buka hati. Buka dada, buka hati. Buang nafas, tangannya di belakang. Jadi tangan kaitkan. Makin dibuka bahunya. Angkat dagu. Exhale. Turun tangan. Tangan tetap depan. Dadanya dorong ke depan pandang. Bernafas. Tarikannya ada di paha bagian belakang dan betis. Bernafas lagi, inhale. Exhale, tekuk lutut. Kaki belakangnya angkat. Bernafas, pelan-pelan angkat ke atas. Inhale. Lunges, alanasana, jinjit aja kaki belakang. Agar pinggulnya lebih mudah menghadapnya ke arah depan. Ya, square. Your hip is square, pinggulnya ke arah depan. Nafas di sini, inhale. Exhale, tangannya ke belakang, jadi tangan dikaitkan. Stretch lagi, buka dada, buka bahu, inhale. Exhale. Sekarang luruskan lutut, tangannya kembali di pinggul, tumit kirinya baru letakkan. Pinggulnya ke depan. Terusnya kunci, punggungnya panjang, angkat dada, tarik nafas. Buang nafas. Sekarang tangannya ke belakang, pegang sikunya.
buku yang berwarna. Pegang. Ya, bernafas, inhale, exhale, bow down. Sifat tubuhnya ke bawah, terus ke bawah. Sambil menghembuskan nafas. Terus hembuskan nafas. Bernafasnya mengalir. Yang kemarin mau cium lututnya. Kalau nggak bisa cium lutut, cium pacarnya. Tekuk lututnya, tangan di matras. Oke, ya. Kemarin mau cium lutut kan? Kalau belum bisa cium lutut, cari pacar aja. Cium pacar susah kan? Cium lutut. Kalau jomblo ya udah berarti harus cium lutut mau tidak mau. Inhale plank pose. Exhale rendahkan, boleh pakai lutut atau tidak. Angkat dadanya, buka bahu. Inhale, down dog, exhale. Bernafas di sini. Posisi down dog adalah posisi beristirahat sebentar, transisi sebentar. Tapi manfaatnya banyak. Darah ke arah kepala, oksigen ke arah kepala. Menaikkan wajah, membuat awet muda. Jadi lama-lama di posisi ini sangat baik untuk kita. Untuk kepala, untuk otak, untuk saluran energi di tubuh. Oke, kiri ke depan. Inhale. Lutut kanan di matras. Punggung kakinya di matras. Dadanya angkat tangan ke atas. Buka lagi dada, open your heart. Buka hati. Nafas. Exhale, tangannya ke belakang, jari tangan dikaitkan. Buka lagi bahu, angkat dada. Tarik nafas. Hembuskan nafas, lepaskan tangan di matras, jari kaki di belakang, di matras. Kembali pinggulnya ke depan. Buka dada. Bernafas. Exhale, tangannya ke belakang kaitkan. Stretch, open your heart, buka bahu, buka dada. Exhale, turun tangan di matras. Tumit kanannya di matras, lutut kirinya lurus. Mendorong pinggul yang kiri ke belakang, pinggul yang kanan ke depan, dadanya dorong ke depan, perut kunci, baru rendahkan. Saat buang nafas. Bernafas di sini. Tarik nafas, hembuskan. Kemudian nafas, ketuk lutut, and step back. Ayo, para cium, jadi tarik nafas plank pose. Perutnya kunci. Bagi yang sudah kuat tangannya, stay di plank. Beginner baru ikut, terlalu banyak membebani tangan bagi yang awal-awal ya. Bernafas, kemudian buang nafas, pelan-pelan rendahkan. Exhale. Inhale, buka bahu, angkat dada, exhale down. Tarik nafas di sini, hembuskan perlahan. Inhale. Buang nafas. Kemudian pelan-pelan nafas. Hembus. Tangan di belakang. Ini juga latihannya sederhana, tapi dia berfungsi untuk memanjangkan dan meregangkan semua yang ada
penjepitan ataupun penekanan di antara ruas demi ruas, di antara sendi, di antara syaraf. Hanya meluruskan lutut, tapi perutnya jangan naik paha sampai benar-benar nempel. Lurus lututnya. Cukup lagi lututnya, inhale, angkat dari lutut. Inhale, sedikit aja nggak apa-apa. Yang exhale, hembuskan nafas saat kepalanya ke bawah, lutut lurus. Tarik nafas saat angkat dadanya cukup lutut. Exhale, hembuskan nafas. Kemudian pelan-pelan, pegang sikunya, lepaskan dari belakang lutut, pegang sikunya di depan. Dan rendahkan tubuh senyaman mungkin. Bernafas perlahan. Tarik nafas, tangannya tetap di siku, angkat tubuhnya ke atas. And exhale, buang nafas, tangannya rilis di samping tubuh. Very good, bagus. Bernafas lagi, tarik nafas panjang, senyum. Buang nafas perlahan, nggak apa-apa, nggak bisa full, yang penting tetap senyum. Oke, sekarang tekuk lututnya. Chair pose, posisi kursi. Lututnya jangan ke depan. Kalau menekuk lutut, bukan lututnya yang ke depan, tapi perutnya kunci, bokongnya yang duduk ke belakang. Nah, gitu. Jadi kalau menekuk lutut, jangan lututnya ke depan, ya. Bokongnya yang ke belakang. Ke belakang. Nah, perutnya kunci, angkat tangannya. Dari sini. Perutnya aktif, pahanya kuat. Quadricepsnya, otot paha bagian depan. 3, 4, 5. Turunkan tangan, samping kaki, relax, buang nafas. Tekuk lutut lagi, inhale, langkahkan, exhale, step back. Downward dog. Ayun aja tubuhnya ke depan, inhale. Kalau di sini kurang nyaman, boleh langsung lututnya di matras. Kalau nyaman, biarkan lututnya ke atas. Down dog, inhale 5 kali, ayun ke depan. Ayun ke belakang, exhale. Lututnya aktif. Again, lagi tarik nafas ke depan, hembuskan ke belakang. Inhale, exhale. 1 terakhir, tarik nafas. Tahan di depan. Ingat boleh pakai lutut, jangan dipaksakan. 5 nafas aja. 1, 2, 3. Dagunya dorong ke depan. 4, 5. Tekuk siku rendahkan. Kemudian buka bahu, inhale, angkat dada. Buang nafas, down dog. Exhale. Sekarang kakinya maju sedikit. Pendekin jarak down dognya. Shorten your down dog. Kaki kanan angkat. Kemudian pinggulnya dibuka. Poin kakinya ke arah langit-langit. Tendang terus jari kakinya ke arah langit-langit. Nah, jadi rasakan paha yang kiri, bagian dalamnya tertarik. Maksimalkan kakinya tarik ke arah atas. Punggungnya terus dorong ke belakang. Lurus, kakinya aktif. Jari kakinya seperti ada yang menarik ke arah langit-langit. 3, 2, 1. Langkahkan kaki kanannya ke depan. Di antara kedua tangan. Kemudian kaki kirinya lurus, kaki kanannya lurus, tangannya di pinggul. Angkat dadanya. Tarik nafas. Sekarang tangannya dua-duanya di samping telinga. Dorong dadanya ke depan, kakinya tetap lurus. Perutnya kunci, dorong terus tangannya ke depan. Buang nafas. Tangan kiri aja di bawah. Tangan kanannya ke atas, buka bahu kanan. Lihatnya ke atas. Twisting. Trikonasana. Twisting. Triangle. Posisi segitiga. Pinggul kanannya ke belakang, pinggul kirinya ke depan, tangannya ke arah langit-langit. Tangan kanan terus ke arah langit-langit. Tarik nafas. Buang nafas. Sekarang kita tambahkan dengan posisi keseimbangan. Ya, kalau pas mundur sedikit supaya nggak kena tanah. Tangan kirinya ke depan sedikit,
Kaki kirinya angkat, tangan kanannya angkat. Arifita Arda Chandrasana. Twisting half moon. Sama seperti tadi, hanya kaki belakangnya diangkat. Ya, senyamannya. Fokus, titik keseimbangannya ada di pikiran. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas, satu nafas lagi. Hembuskan, turun tangan kanan. Kemudian kaki kirinya kembali landing ke belakang. Angkat lagi tubuhnya. Luruskan kedua lutut. Tangannya di pinggul. Bernafas. Tarik nafas panjang. Hembuskan perlahan. Oke, sekarang kakinya yang kiri tekuk ke arah dada. Pegang. Pegang lututnya dengan kedua tangan. Kaki kanannya boleh tekuk sedikit, boleh ya. Ditekuk sedikit, ya. Lama-lama 3. Yang mau coba boleh atau tetap di sini. Kalau mau coba tangannya coba taruh di bawah, tekuk dulu lutut yang kanan supaya lebih nyaman. Tangannya di bawah telapak kaki. Ya. Kemudian sampai perutnya menempel di paha kiri, dagunya dorong ke depan. Tendang lurus senyaman, kanannya luruskan, rendahkan lebih rendah lagi tubuhnya. Oke, tendang kaki kiri ke belakang, angkat lagi tangannya, tarik nafas, buang nafas, tekuk lutut kanan, langkahkan tangan di matras, kaki kanan ke belakang. Bernafas, down dog. Tarik nafas dalam, buang nafas perlahan. Lagi nafas inhale. Hembuskan nafas exhale. Lagi. Untuk exhale. Inhale plank pose. Perutnya kunci aktif. Bokongnya jangan kolaps ke bawah. Bokongnya tetap di atas. Lututnya aja yang taruh. Nggak apa-apa. 3 lagi inhale. Exhale. Ujai. Disepitkan kita suaranya. Inhale plank. Exhale. 1 terakhir inhale plank. Exhale. Oke, saya di play pose 5 nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Pakai lutut atau tidak pakai lutut? Ketik sikunya. 1, 2, 3, 4, 5. Buka bahu, angkat dada. Tarik nafas. Exhale down. Sekarang kembali langkahkan 1 langkah sedikit ke depan. Pendekkan jarak down dog-nya. Kiri angkat ke atas. Buka pinggulnya poin. Kaki kirinya benar-benar ditarik ke arah atas. Oleh jari kakinya ada yang menarik ke arah langit-langit. Bahunya dorong ke belakang. Pinggulnya tetap dorong ke belakang. 1, 2, 3. Step kaki kirinya ke depan. Tekuk lutut kanannya, angkat tubuhnya ke atas. Inhale. Pelan-pelan luruskan kaki kanan. Oke, tangannya di pinggul, angkat dadanya, tarik nafas. Pinggulnya ke depan. Kalau kakinya terasa terlalu jauh, pendekkan. Ya, pendekkan jaraknya. Pinggulnya sejajar ke depan. Tangan di samping telinga, inhale. Exhale, dorong dada ke depan. Punggungnya panjang, dorong dadanya ke depan. Tangan kanan saja di matras. Tangan kiri angkat. Buka bahu kiri. Dorong pinggul kiri ke belakang. Perut kunci. Buka lagi bahu kiri. Oke, sekarang pelan-pelan lihat ke bawah. Kaki kanannya angkat ke atas. Kaki kanannya angkat ke atas. Posisinya sama, twisting.
Tarik nafas panjang, hembuskan perlahan. Turun lagi tangan. Exhale, tangannya di pinggul. Kaki yang kanannya ke depan. Pegang lututnya, angkat dada. Poin. Bernafas. Stay di sini. Lututnya usahakan lurus. Punggungnya usahakan tegap. Tulang belakangnya panjang. Tetap di sini option. Atau kembali. Tekuk lututnya yang kiri. Ya, tekuk dulu lututnya yang kiri. Sampai tangannya bisa meraih jari kaki atau telapak kaki. Perutnya menempel di paha kanan. Tarik nafas, buang nafas, luruskan kaki kanan, luruskan kaki kiri, rendahkan lagi kepalanya. And then pelan-pelan rilis, tendang kaki kanan ke belakang, angkat tangan inhale, exhale turun tangan di matras. Down dog. Bernafas, downward dog. Tarik nafas panjang, hembuskan perlahan. Plank pose inhale, down dog exhale, plank pose inhale, exhale down dog. Lagi tarik nafas, buang nafas. Perutnya aktif, inhale, rasakan otot perutnya seperti six pack nantinya. Bergeraknya dari otot perut. Rasakan otot perutnya aktif. Satu lagi inhale ke depan, exhale ke belakang. Sekarang tahan di depan, inhale 5 nafas. 1, 2, dagunya dorong ke depan. 3, 4, 5. Tekuk sikunya. 5, 4, 3, 2, 1. Buka bahu, angkat dada, tarik nafas. Cut pose, dorong bokongnya duduk. Exhale. Baby cut pose, tarik nafas. Hembuskan. Bernafas. Exhale. Oke, kembali ke posisi down dog. Kembali pendekkan jarak down dog-nya. Langkahkan satu langkah kecil ke depan. Bahu dorong ke belakang. Kaki kanan angkat, buka pinggulnya poin. Buang nafas. Sekarang kaki kanannya langkahkan ke depan di antara kedua tangan. Lutut kirinya di matras. Angkat dadanya. Kita akan melakukan posisi Hanuman Asana atau split. Pelan-pelan. Angkat kaki belakangnya, inhale, mundurin ke belakang. Kemudian luruskan kaki kanan, jari kakinya angkat. Tarik tadi saya hilang sekarang. Masuk nggak tadi? Halo, masuk nggak ya? Oke, sudah bisa sekarang. Ada ya? Oke. Tadi. Sorry, tadi hilang. Ya. Oke, stay di situ, 3 nafas.
Pelan. Kakinya ditekuk lagi. Kembali ke down dog. Bernafas di down dog. Pos tarik nafas. Perutnya kunci, lututnya boleh di matras ujian. Rendahkan tubuhnya ke bawah, buang nafas. Buka lagi bahu, angkat dada, tarik nafas. Exhale, down dog. Tadi pendekkan jarak down dog-nya. Kakinya yang kiri angkat ke atas, muka pinggul. Sekarang yang kiri. Maksimal angkat kaki kirinya ke arah atas. Nafas. Exhale, kaki kiri matras. Bertahan. Oke, mundur, tarik nafas, buang nafas. Ya. Buang nafas, mundur. Nafas. Sampai benar-benar nyaman. Boleh ke yang belakang. Tarik nafas. Buang nafas. Kalau bisa maksimal, kemudian angkat lagi dadanya. Rawa. Tarik nafas. Dan nafas panjang. Hembuskan, hembuskan. Arahkan kiri pelan dan take down. Tarik nafas. Kemudian luruskan. Kaki tinggi tegak. Kaki ke depan, rendahkan bokong, luruskan kaki. Tarik nafas, tekuk lutut tinggi. Satu lagi tekuk lutut tinggi. Tarik nafas tinggi, tekuk lutut ke depan. Tekan tangan kuat dan lompat ke depan. Jam. Bagus. Angkat dadanya, tarik nafas. Buang nafas, rendahkan kepala. Tekuk lututnya, inhale, chair pose. Kembali posisi duduk, posisi kursi. Tangannya di depan dada. And then exhale, release. Tangan di samping tubuh. Tarik nafas panjang. Hembuskan perlahan. Pejamkan dulu mata. Perhatikan nafas di dalam. Perhatikan detak jantung. Perhatikan irama nafas. Kalau detak jantungnya terlalu berdebar kencang, perlahankan. Fokus. Nafasnya pelan. Semua bisa kita sesuaikan dengan nafas. Oke, pelan-pelan kembali buka mata. Tarik nafas dalam, kakinya dirapatkan, buang nafas perlahan, kemudian kembali angkat tangannya ke atas. Tarik nafas, inhale, buang nafas, exhale, angkat kepalanya, tarik nafas, buang nafas, plank pose, step tangkakan kaki kanan dan kiri ke belakang, plank pose. Tarik nafas, buang nafas, ketuk sikunya rendahkan, angkat dadanya up, open your heart, exhale, chakus. Rendahkan, keningnya di matras, tangannya biarkan ke belakang. Relax saja di sini. Tangannya ke belakang di samping pinggul. Relaxkan nafas, relaxkan tubuh, relaxkan seluruh tubuh Anda, nyaman.
Bernafas pelan. Tarik nafas pelan. Inhale. And exhale. Kemudian pelan-pelan kembali ke pos. Biarkan area quadricepsnya, paha depannya tertarik. Kalau di sini kurang nyaman, boleh di bawahnya dikasih bantal. Ya, kalau sakit, boleh di bawahnya dikasih bantal. Kemudian angkat tangannya ke atas, pegang siku yang berseberangan, tarik tangannya ke atas, tarik nafas, buang nafas, bahunya dorong ke bawah, bernafas di sini, inhale, and then exhale, release, buka tangannya ke samping. Kemudian tubuhnya ke kanan, ke kiri, kaki kanannya, kaki kirinya tetap di belakang, tapi kaki kirinya jangan didudukin, tumitnya di samping. Oke, punggungnya panjang supaya nyaman. Boleh dikeluarkan, boleh senyaman mungkin. Oke, kaki kanannya tetap lurus. Angkat tangannya ke atas, tarik nafas. Hembuskan nafas, dorong terus tubuhnya ke bawah. Terus dorong tubuhnya ke bawah, rendahkan. Senyaman mungkin tubuhnya ke bawah, rendahkan. Stay di sini bernafas. Dari kaki kanan ke arah langit-langit. Dorong tumitnya menjauh dari tubuh. Pelan-pelan angkat lagi tubuhnya ke atas. Tarik nafas. Buang nafas. Sekarang tekuk lutut kanan. Yang kirinya tetap. Tekuk lutut kanannya. Jari tangannya dikaitkan di depan lutut. Angkat dadanya. Tetap di sini saja option stay. Ya. Boleh tetap di sini, punggungnya panjang. Atau mau coba sama seperti tadi yang pada saat berdiri, tangannya di bawah kaki. Angkat dadanya. Perutnya yang bagian kanan menempel di paha kanan. Mungkin tetap di sini, yang penting rasakan tulang belakang panjang dari crown, dari puncak kepala, ada yang menarik tubuh kita ke arah langit-langit. Oke, tegap. Tetap di sini atau luruskan kaki yang kanan. Tarik nafas, hembuskan nafas. Kalau bisa lebih dalam, mungkin ditekuk sikunya, kakinya menghampiri kepala. Jangan kepalanya yang ke depan, ya. Jangan kepala di depan, kakinya yang ke belakang, laki yang menghampiri, ya. Jadi bukan kepalanya yang ke depan, tapi kakinya yang menghampiri kepala. Nafas, tarik nafas, buang nafas, rilis, tekuk lagi lututnya, pelan-pelan, luruskan kembali di bawah. Punggungnya panjang, angkat tangannya ke atas lagi, tarik nafas, buang nafas, diri tubuhnya ke kanan, kaki kirinya lurus. Kaki kanannya ditekuk, gantian. Oke, bernafas. Tarik nafas, hembuskan. Angkat tangannya ke atas, tarik nafas. Buang nafas, pelan-pelan rendahkan, terus tubuhnya ke bawah. Rendahkan, terus tubuhnya ke bawah. Biarkan tubuhnya rileks, senyaman mungkin terus ke bawah. Perlahan, semakin menghembus dari langit, tumitnya mendorong ke arah luar tubuh, menjauh. Kalau bisa kening sudah di tulang kering, tekan dagu.
Angkat kepalanya lagi, tarik nafas, hembuskan. Pelan-pelan angkat tubuhnya tegak, tekuk lututnya, peluk jari tangannya dikaitkan di depan dada, angkat dadanya, stay di sini. Kalau sudah nyaman, mau coba lebih dalam lagi, tekuk lututnya, pegang telapak kaki. Panjangkan dulu, ingat, panjang tubuhnya ke arah atas. Baru luruskan. Mungkin hanya di sini saja, it's okay. Yang penting punggungnya panjang. Arah langit-langit. Buang nafas, lebih dekat lagi. Tarik nafas, hembuskan. Satu nafas lagi, inhale. Exhale. Satu nafas and exhale. Oke, sekarang pelan-pelan. Lepaskan tubuhnya lagi, turunkan kaki. Bernafas, tarik nafas. Buang nafas. Luruskan kakinya ke depan. Dua-duanya sekarang lurus. Angkat tangannya ke atas, tarik nafas. Buang nafas, rendahkan tubuhnya semakin menjauh ke bawah. Semakin menjauh. Kalau bisa pegang jari kaki, boleh pegang jari kaki. Kalau bisa lebih rendah lagi, tetap jaga punggungnya panjang. Tetap dijaga tulang belakangnya memanjang, terus semakin memanjang ke bawah. Nafas, 3, 4, 5. Angkat kepalanya, tarik nafas. Buang nafas. Oke, sekarang pelan-pelan. Tekuk lututnya, peluk lututnya ke arah dada. Peluk kedua lutut ke arah dada. Rounding back. Punggungnya rounding, membuka tulang belakang, tulang belakang, curve-nya, lengkukannya senyaman mungkin apa adanya. Sekarang angkat kepalanya, tarik nafas, buang nafas, rendahkan tubuhnya sebentar, relax di matras, biarkan punggungnya di matras. Kembali peluk lututnya ke arah dada. Kemudian gerak-gerakkan tubuh senyaman mungkin. Dan pelan-pelan buka kakinya pelan-pelan. Savasana. Senyaman mungkin, relax tubuh di
Perlahan kembalikan lagi kesadaran dengan menggerakkan jari tangan lembut, perlahan lembutkan bagian tubuh yang terasa tegang, kaku. Dan gerak-gerakan lagi seluruh sendi-sendi di tubuh. Kemudian pelan-pelan kembali tekuk lututnya ke arah dada. Dan pelan-pelan gerak-gerakan tubuhnya ke kanan dan ke kiri sampai terasa nyaman. Sampai terasa nyaman untuk kembali ke posisi duduk. Senyaman mungkin posisi duduknya ke arah depan, tidak perlu tergesa-gesa. Perlahan saja sampai kembali ke posisi duduk yang nyaman. Kemudian pelan-pelan kembali tegakkan punggung. Tegapkan posisi tubuh Anda. Tetap pejamkan mata. Tangan kiri di perut, tangan kanan di dada. Rasakan pergerakan di perut Anda. Dan juga pergerakan di telapak tangan kanan dan kiri. Tanpa mengaktifkan, tanpa sengaja memanjangkan ataupun menahan nafas. Natural saja, kembalikan nafas alami yang lembut, nyaman. Biarkan nafasnya apa adanya, lembut dan nyaman. Saat memejamkan mata, perhatikan jeda di antara tarikan dan hembusan nafas. Ada jeda yang dirasakan tanpa kita sengaja memanjangkan nafas ataupun menahan. Biarkan saja nafas natural, alami apa adanya. Fokus dan perhatikan ada jeda di antara di akhir tarikan nafas dan di awal hembusan nafas. Keheningan yang tercipta di antara nafas adalah sisi meditasi sesungguhnya. Keheningan yang kita ciptakan, mendengarkan suara batin, suara hati nurani, suara dari guru di dalam diri kita yang memberikan petunjuk, memberikan cahaya terang untuk jalan hidup. Guru sesungguhnya adalah di dalam diri. Guru sejati adalah diri kita sendiri. Dengarkan, perhatikan bagaimana tubuh, pikiran, energi di dalam memberikan instruksi untuk diri kita dengan penuh
kelembutan hati, kerendahan hati, dengarkan petunjuk dari Sang Guru, dari Sang Jiwa. Satukan telapak tangan kembali di depan dada. Tarik nafas dari hidung. Sekarang buka sedikit mulutnya, hembuskan nafas dari mulut. Lagi tarik nafas dari hidung. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Sedikit tundukkan kepala, memejamkan mata, kedua kelopak mata tertutup, bola matanya rileks, membuka mata ketiga, mata batin, intuisi yang ada di tengah-tengah alis, melihat bagaimana hati, perasaan, bagaimana energi tubuh di dalam. Rendahkan hati, menerima, memaafkan, terima diri apa adanya, maafkan diri apa adanya, dan ciptakan kedamaian dari dalam hati. Semoga bermanfaat latihan olahraga, olah fisik, olah nafas pagi hari ini. Semoga memberikan kesehatan, kekuatan, kelenturan, berkah untuk hidup damai sejahtera. Namaste. Terima kasih, matur suksema. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ningrum. Ini suara saya masuk ya? Masuk ya? Masuk. Oke, sip. Baik, ini udah gobios semuanya. Ini tadi ada yang di chat bilang gobios gitu. Ya walaupun tadi sempat ada kendala teknis ya, ada putus-putus, ada Mbak Ningrum sempat terpental keluar. Saya sendiri juga tadi sempat hilang gitu. Ya, tapi mudah-mudahan ini semuanya tetap bisa merasakan manfaatnya, bisa mengikuti dengan baik. Dan ini sepertinya iya, karena gobios semua, katanya segar. Ini katanya ada. Ya, terima kasih Mbak Ningrum. Oke, baik teman-teman. Ini kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Silahkan jika ingin bertanya, barangkali ada yang mau ditanyakan tentang latihan tadi, apa nggak bisa gimana, atau mungkin sakit pada saat posisi tertentu, pose tertentu, silahkan bisa langsung di-unmute kan ya, Mas Patah ya bisa ya? Ya bisa silakan. Langsung di-unmute atau bisa dituliskan di chat, silahkan. Ini mumpung ada semuanya, ini ada Mbak Ningrum, ada Mas Pata, ada Bli Ode, ada Bli Arsi juga. Bli Arsi, halo. Monggo. Atau mungkin sebelum ada yang bertanya, Mbak Ningrum, ini tadi kita kan banyak latihan kayak meregangkan begitu ya. Ini kalau sehari-harinya bisa dilakukan dengan cara seperti apa? Kalau tidak pakai matras atau apa, pokoknya misalnya duduk nih kan kita WFO ya, banyak duduknya, hadapin laptop, itu gimana yang paling sederhana yang bisa dilakukan? Iya. Iya Mbak Ningrum? Halo, ya. Ya, yang paling sederhana yang bisa dilakukan seperti apa? Kalau pas lagi enak-enak lagi ngadepin laptop, duduk, itu kan sering pegel-pegel gitu ya. Ya, kalau di kantor sebenarnya yang kemarin pernah beli OD sharing di Chair Yoga ya, menggunakan kursi, itu sangat bermanfaat. Jadi pada saat di kantor kita masih bisa tetap bergerak gitu. Gunakan kursi itu justru untuk membantu kita memanjangkan tulang belakang. Jadi kalau lagi di kantor, meskipun kantornya di rumah, tetap kita duduknya di kursi kantor ya, bentuknya kursi kantor. Jadi gunakan kursi itu untuk memanjangkan. Jadi pegang kursinya, kitanya jalan, buat tubuhnya seperti L shape yang seperti tadi.
Nah, itu juga salah satu gerakan sederhana. Kemudian selain itu adalah dengan berdiri, ya, berdiri, tempelin punggungnya. Kalau di kantor nggak ada, kalau di gedung, tapi kan di rumah pasti adalah tembok. Kemudian tangannya ke atas. Nah, putar bahunya, telapak tangannya menempel ke tembok. Jadi telapak tangannya itu menempel di tembok, ya, sikunya lurus. Diam di sini dulu paling tidak 2 menit. Tapi usahakan seolah-olah dari puncak kepala ini ada yang menarik punggung kita ke arah langit-langit. Jadi tidak membiarkan tubuhnya drop ke bawah, tapi ke arah atas. Tumitnya menekan ke bawah. Jadi sebenarnya sejatinya adalah gerakan tarik-menarik, ya, opposite direction. Tuh seperti Mbak Hanire itu benar tuh. Langsung dipraktikin. Ya benar-benar kayak gitu Mbak. Posisi berdiri. Ya, posisi berdiri seperti itu. Kalau lagi di kantor. Terus kemudian bisa juga masih tetap di tembok, ya, kalau paling nyaman, paling gampang, tempelin semua punggungnya di tembok, semuanya menempel di tembok. Tadi posisi kita chair pose. Tapi ingat, bukan lututnya yang ke depan, bokongnya yang ke belakang. Jadi kalau bisa lututnya itu tegak lurus dengan tumit, kemudian lutut tegak lurus dengan, jadi seperti posisi siku. Nah, itu juga buat menggunakan menguatkan otot kaki, kemudian juga menguatkan perut. Kemudian juga memanjakan tulang belakang, jadi mencapai semua hal gitu. Oke, ada lagi. Terima kasih semuanya. Ini banyak banget. Iya, ini suaranya kadang-kadang agak delay. Ini ada dari Mbak Reta, Mbak Ningrum, lutut saya tidak, ya, lutut saya tidak bisa untuk gerakan bertumpu. Ya, ini ada yang bertanya, lutut saya tidak bisa untuk gerakan bertumpu, sakit banget, tapi kalau dialasi handuk lumayan. Bolehkah dialasi gitu atau semampunya saja? Oke, monggo. Ini mungkin ada Mbak Ningrum, ada Bli Arsi, ada juga Bli Ode. Silahkan merespon ini, apakah boleh dialasi atau semampunya saja gitu. Kalau untuk gerakan bertumpu karena lututnya sakit. Boleh banget, bagus. Posisi-posisi yang tadi kalau gitu, posisi lutut jadi matras boleh untuk lutut. Jadi kayak matras kecil memang khusus untuk lutut gitu. Ataupun handuk yang dilipat juga boleh. Ya, boleh banget pakai alas untuk membantu bagian lutut. Ataupun dihindari gerakan-gerakan yang menumpuk di lutut. Jadi boleh dilakukan yang senyamannya, tidak sampai benar-benar posisinya siku, tapi lebih tinggi, ya, lebih tinggi itu tidak menekan lutut. Makanya kenapa jangan mendorong lututnya ke depan, ya, ini anggap ini lututnya jangan ke depan, tapi ke belakang, agar tidak ada, kalau kita mendorong ke belakang, tumpuannya di paha, di quadricep, di otot paha. Jadi justru lututnya aman, pahanya kencang, kakinya kuat, itu benefitnya. Oke, ya, jadi boleh sekali ya. Baik, yang penting tadi posisinya harus diperhatikan gitu ya, Mbak Ningrum ya. Baik teman-teman, silahkan jika ada yang mau bertanya lagi boleh secara langsung di unmute. Atau mungkin Bli Ode, Bli Arsi ingin menambahkan tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ya, ditambahin Bli Ode, Bli Arsi, mungkin saya putus-putus nih ya, kurang jelas. Saran saya sih besok kalau di luar gitu, itu gendong antena gitu sambil ngajar.
Dari dulu saya ingin ngajar gitu dari kampung, dari rumah di kampung, tapi mikir-mikir tuh karena memang sudah coba-coba sering sekali putus gitu harus. Gak apa-apa Bre, tapi semuanya tetap bisa mengikuti kok dengan sangat lancar. Pada gobios semua nggak apa-apa, karena kan gerakannya lambat, jadi tidak lumayan penahanan, jadi selama nahan putus kan nggak apa-apa. Kalaupun sakit-sakit sedikit ya sakitnya kan rame-rame, nggak apa-apa gitu. Iya, oke. Ini iya, terima kasih Mbak Ningrum, Mbak Rosana, Mas Fatah, Beli Ode, Beli Arsi dan teman-teman, Kak Fasya juga yang membantu mamanya ya. Habis ini sarapan piknikan. Senengnya segar-segar. Iya, segar. Menikmati keliling-keliling nih, enak nih suasananya. Mari bersentuhan dengan alam. Iya, semoga ini nanti semuanya juga akan bisa ya latihan langsung dari udara terbuka, alam terbuka. Monggo kalau ada yang mau bertanya atau kalau tidak mungkin dari Mas Patah, dari Beli Ode, Beli Arsi, silahkan. Itu ada Mbak Deni Rahmawati. Ya ini Mbak Deni ini. Oke. Ini kok nggak bisa ikut ke kebun raya gitu ya Mbak Deni ya? Ajak dong ke kebun raya gitu. Nanti kita sama-sama di kebun raya yang paling dekat dengan rumah masing-masing ya. Saya sama Mbak Ita nanti ke kebun raya Purwodadi. Yang penting kan kebun raya. Katanya mau ke Batu. Di Batu ada nggak? Di Batu rame padat bahaya. Di kebun raya aja, kebun raya Purwodadi. Jadi Surabaya sama Malang ketemunya nanti di situ. Ini oke, saya ke Botanical Garden nanti. Oh ya Mbak Rere ya. Kok kita diajak ke Botanical Garden. Jadi semuanya ke Singapura ya. Kalau bisa ini ada pertanyaan, kalau pas di Jakarta bisa offline di mana? Ini dari Mbak Reni. Kalau pas di Jakarta. Bisa di Cibubur tempatnya Mbak Ningrum. Ya boleh main ke Cibubur. Sebenarnya sekarang saya udah nggak ada offline ya, semuanya online kecuali offline-nya di Bali. Kalau di Jakarta rasanya langsung pengen social distancing gitu, jaga jarak. Kalau udah sampai Bali langsung peluk-pelukan gitu ya, nggak takut kita kenapa ya, energinya beda. Jadi kalau di Jakarta ya mungkin karena di Jakarta cukup ketat ya, sangat-sangat semua masyarakatnya seperti itu, jadi kita terbawa gitu. Kalau di Bali kan semua hampir ya, nggak semua sih, hampir masyarakatnya terutama ya murid-murid saya kan bule terutama, nggak ada yang mau pakai masker, jaga jarak gitu, nggak ada. Jadi lebih open aja gitu. Kalau di Jakarta sangat-sangat otomatis saya jadi kayak refleks untuk jaga jarak gitu. Ya. Belum pernah buka offline selama di Jakarta, semua online. Kalaupun ada offline rasanya hanya satu private gitu, itu pun biasanya karena ada keluhan tertentu gitu ya. Boleh Mbak nanti Japri kalau memang ingin private selama masih saya di Jakarta, tapi kayaknya minggu depan udah ke tempatnya Beli Ode lagi tuh, mau disuruh naik gunung tuh. Diajakin naik gunung. Apa Mbak Deni, offline-nya di Bali jadinya? Sekalian nanti instrukturnya ada 3 langsung ke sana, ada Mbak Ningrum, ada Beli Ode, ada Beli Arsi, langsung ada 3 instruktur berhadap-hadapan. Oke, ada lagi kah dari teman-teman? Ini semuanya terima kasih. Iya, jika memang tidak ada yang ditambahkan atau tidak ada yang ingin bertanya lagi, bisa ditutup ya? Bisa. Patah, atau mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari NBTK? Enggak, cukup. Enggak ada. Oke, baik, terima kasih. Semuanya selalu sehat, jaga kesehatan, dan semoga kita akan tetap bisa terus bertemu minggu depan dan minggu depannya lagi. Ini ada siapa? Pertanyaan ya? Saya belum terjawab dari... Oh, sebentar. Yang mana ya? Maaf.
Oh ya, ada itu ya, Mbak. Oh Mbak ya, Triwinarni. maaf Mbak Triwinarni. Tadi Lewat. langsung ke dorong-dorong. Bagaimana kalau posisi duduk bersila, paha bisa menempel matras? Saya nggak bisa nempel karena sakit. Kalau kemarin nggak bisa cium lutut, sekarang nggak bisa nempel matras ya. Kalau kemarin solusinya kalau nggak bisa cium lutut, cari pacar, cium pacar gitu kan. Kalau jomblo mau nggak mau harus bisa cium lutut. Nah kalau sekarang nggak bisa nempel matras, cari yang bisa ditempelin gitu Mbak. Sebenarnya sama seperti saya cenderung pinggulnya sangat amat kaku. Sebenarnya bukan kaku, malah stuck ya. Dulu kalau sekarang ya maksudnya selama berlatih gitu, awal-awal berlatih ditemukan akhirnya sama beberapa guru yoga karena ada beberapa gerakan yang memang karena ini kan pinggul ya, pinggul kita itu complicated ototnya. Masalahnya itu banyak banget yang mengaitkan antara tulang kaki, paha, kemudian tulang pelvik ya, tulang pinggul itu sendiri, panggul, dan area pinggul itu sendiri. Nah, beberapa asana yang memang membutuhkan kelenturan area pinggul, saya gampang sekali melakukan. Tapi beberapa asana lain yang ternyata sederhana kok sulit gitu. Jadi ternyata komplikasi dari sendi panggul ini sangat mempengaruhi gerakan kita asana itu. Nah, selama berlatih yang saya temukan bukan lagi kaku tapi stuck ya. Kalau dulu kadang-kadang kita apa sih yang menjadi trigger? Mungkin pernah jatuh tanpa disadari gitu. Saya kemudian teringat dulu itu saya suka main karet. Kalau sekarang mungkin nggak ada ya. Zamannya, nggak Mbak Rosa pernah nggak main karet gitu loh, loncat-loncat gitu kan? Karet digabungin terus ditarik kanan kiri terus ya itu lompat tali ya. Ya lompat tali itu ya itu sering sekali jatuh ya, sering jatuh terus. Dulu di rumah tuh di depan rumah tuh ada pohon rambutan besar, terus ada ayunan, terus main ayunannya didorong-dorong sampai benar-benar jatuh. Beberapa kali jatuh dan jatuhnya itu karena masih umur segitu dulu senang jatuhnya, ternyata membuat hip saya itu tertekan menjadi dia stuck gitu. Jadi bukannya kaku malah stuck gitu. Nah, perlahan cukup lama untuk bisa memberikan jeda ataupun space ataupun jarak di antara tulang itu agar ada sedikit ruang supaya bisa bergerak. Nah, fungsi dari pembuka pinggul ini sangat banyak. Jadi kalau kita pinggulnya kaku, terutama perempuan kita akan hamil, melahirkan, itu semua membutuhkan kelenturan area pinggul. Dan itu juga kenapa pelvic kita perempuan itu lebih besar dibandingkan laki-laki, karena kita akan membawa embrio gitu ya. Nah, itu juga yang membuat kita tuh sebagai perempuan harus banget punya pinggul yang open, yang terbuka. Dan untuk Swadhisthana Chakra atau cakra seksual, cakra kedua kita, terutama bagi yang sudah berumah tangga, ini juga perlu untuk membuat kenyamanan pada saat berhubungan dengan suami. Ya, itu juga penting pada saat kita melakukan hips opener. Jadi hips opener ini fungsinya, manfaatnya banyak. Kenapa lututnya nggak nempel? Itu memang karena kekakuan di sendi tadi. Ya, kalau bukan stuck ada kaku. Nah, gimana cara supaya lentur? Latihannya cukup lama dan fokus di area tersebut. Yin Yoga salah satu yang paling cepat untuk membuka area pinggul. Ya, jadi kalau mau latihan Yin Yoga, cuman masalahnya kebanyakan orang nggak suka Yin Yoga karena nggak keringetan. Rasanya tidak ada manfaatnya. Padahal Yin Yoga itu sangat bermanfaat untuk yang punya kaku di bahu, kaku di pinggul, kaku di lutut, kaku di area-area tubuh. Yin Yoga itu justru kebalikan dari asana yang kita keringetan. Ya, kalau Yin Yoga itu nggak keringetan karena dia memang tidak mau mengencangkan otot, tapi menjauhkan otot dari tulang. Jadi harus dilepaskan. Nah, untuk mencapai itu kita harus diam lama di posisi tersebut tanpa menekan otot. Makanya kenapa lama? Kita harus meraih lapisan lapisan di antara connective tissue ataupun lapisan-lapisan otot ya, ada ligamen, tendon. Nah, ini yang harus kita fascia harus kita raih, harus kita sentuh dengan diam lama di Yin Yoga.
Jadi latihan yin yoga kalau ibu-ibu mau pinggulnya lebih lentur, lebih terbuka, yin yoga itu sangat bagus, sangat cepat untuk memberikan kenyamanan. Tetapi latihannya sendiri sangat memberikan penyiksaan ya, karena nggak nyaman, sakit rasanya. Dan setelah yin yoga biasanya ada detoksifikasi, entah mual, entah pusing, entah muntah, dan ini yang membuat orang kapok. Nggak mau, kayaknya saya nggak cocok. Gitu. Padahal itu proses detoksifikasi dari racun yang kita simpan di antara connective tissue itu, di antara jaringan-jaringan otot dan lapisan-lapisan tersebut. Nah, ini yang kadang-kadang pemahamannya nggak sampai, mungkin gurunya juga kurang menyampaikan itu dengan baik, sehingga muridnya juga kurang sabar gitu kan. Karena untuk meraih sesuatu itu memang perlu prihatin dulu gitu. Untuk melihat cahaya kita harus ada di posisi gelap, baru cahayanya bagus kan gitu. Jadi harus penuh dengan kesabaran untuk bisa meraih sesuatu. Jangan sampai berhenti, harus ada komitmen, konsistensi, no excuse istilahnya gitu. Kalau ada, aduh sakit ini, terus aduh kayaknya saya nggak cocok. Padahal sakitnya itu bukan untuk menyakiti tubuh kita, tapi untuk memberikan aturan, karena tubuh kita kaku. Dan pegel nih tangannya, kebanyakan push up, kalau kelas cerdik group, padahal memang bagus, karena kita perlu kekuatan gitu ya. Gitu tuh, jadi panjang deh. Gitu Mbak, jadi dilatih aja, supaya lama-lama lentur. Oh, beli OD ditambahkan, beli OD. Iya, beli. Mana beli OD? Halo. Ya, saya kok nggak ada, nggak kelihatan wajahnya. Oh, ada. Oh ada ya. Oh iya, iya benar. Jadi seperti Mbak Pak Ningrum bilang, yin yoga memang bagus, cuman menyebalkan sekali. Sakitnya lama gitu. Ya, tapi karena memang seperti yang dia katakan tadi, kalau kita di Kagama Yoga umumnya karena lebih banyak bermainnya. Jadi lebih banyak senangnya daripada sakitnya gitu. Jadi silakan nanti dipilih saja. Kalau memang tidak ada kelas yin gitu ya, ikutin aja ke Gama Yoga yang open hips gitu. Selama ini pasti ada open hipsnya di setiap latihan. Tidak apa-apa, masih muda gitu ya. Saya dulu biasa lihat orang tua yang kalau duduk gitu, mungkin kalau lihat ya, kalau lihat saya tuh lah duduk tuh lututnya begini, angkat gitu. Lama-lama bisa turun. Saya yakin ya, lama-lama bisa turun ya. Yang penting sabar ya, intinya sabar dan ya sabar tahan sakit maksudnya. Tapi tetap saja gembira walaupun sakit gitu. Itu aja. Iya, ini ada ditambahin Mbak Hani. Ini saya suka yin yoga, tidurnya terus nyaman banget, teacher. Oh, kan itu manfaatnya salah satunya Mbak Triwinarni. Ya, jadi memang benar yang disampaikan Mbak Ningrum tadi ya. Jadi ya pelan-pelan aja, nanti lama-lama kita akan mendapatkan manfaatnya gitu. Susah-susah dulu, bersenang-senang kemudian nanti kakinya bisa nempel, pahanya nggak sakit lagi. Terus bisa tidur nyenyak kayak kata Mbak Hanira ini tadi. Memang kan enak itu nanti di yin yoga memang ada itu. Jadi berakit-akit ke hulu, berenang ke tepian gitu. Bersakit-sakit, ya bersakit-sakit dahulu, tetap sakit kemudian, karena memang nggak lama. Bersakit-sakit berkepanjangan. Ya, dinikmati aja. Gitu. Dinikmati aja, nikmati sakitnya. Nanti pokoknya kalau sakit, kita kembali apa yang disampaikan oleh Bri Ode, nikmati saja sakitnya. Sakitnya kan rame-rame ya, Bli. Iya, rame-rame. Jadi itu tadi ya, dari Mbak Ningrum, bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Kalau masih sakit, kita ingat apa kata Bri Ode, nikmati saja sakitnya, tentukan batas sakitnya gitu. Ya, baik, ini sudah hampir jam 10. Maaf tadi Mbak Tri ya sudah terjawab tadi, mudah-mudahan semuanya sekarang, nah ini sakit adalah kunci gitu kata Mbak Rere. Ya, sekarang beneran saya tutup. Terima kasih semuanya, Mbak Ningrum, oh iya, Kak Fasya. Ya, sebentar. oke. Yang nyambung mengenai yin yoga tadi,
bisa diperdalam dari kita kan pernah melakukan yin yoga juga. Jadi bisa nanti dilihat kembali, diikuti kembali melalui YouTube ya. YouTube-nya cari dari Nusantara Beryoga bersama Kagama, terus cari yin yoga gitu. Iya. Yin yoga Nusantara Beryoga bersama Kagama. Jadi balik pokoknya itulah Kagama yoga, yin yoga gitu. Seputar-seputaran itu. Dan itu waktunya kita melakukan yin yoga itu dulu ketika pada bulan Ramadan ya. Ada 2 atau 3 episode, tapi pasti ada di YouTube-nya. Saya ingat betul itu. Ya, monggo dilanjut. Oke, terima kasih. Boleh saya tambahkan sedikit lagi? Iya. Sebenarnya kalau di Indonesia kita orang bilang yin yoga pasti ingat namanya Nyoman Wahyuni gitu ya. Ibu Nyoman Wahyuni, dia katakanlah dia punya Yin Yoga Awards gitu ya. Dia alumni Gajah Mada sebenarnya gitu. Ya, dia alumni S1-nya juga. Cuman nanti saya coba hubungi lagi. Dulu sudah 2 kali saya hubungi, mungkin karena sibuk. Mudah-mudahan sekarang tidak begitu sibuk. Boleh kita paksa sekali-sekali gitu. Oh iya. Ya, kemarin saya 2 kali, berapa kali saya hubungi sibuk memang. Saya coba lagi. Sip. Ya, kita juga ada ini Yin Yoga, Mbak Ningrum juga sama, sudah master juga di Yin Yoga. Iya, yang sudah ada di YouTube-nya itu salah satunya dari Mbak Ningrum. Iya, sama Mbak Ningrum waktu itu ya. Yang geter-geter. Gobios. Tampaknya oke, pada saat puasa kita yoga yang tenang tapi gobios. Sip, top. Baik, terima kasih semuanya. Ini yang masih bertahan sampai saat ini 34, luar biasa. Tadi yang pesertanya sampai 60 lebih ya. Mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa ketemu lagi, masih bisa semangat, tetap semangat. Yang baru ikut hari ini, jangan kemudian putus asa. Pasti kemeng-kemeng, pasti itu apalagi kalau baru ikut. Kita kalau break agak lama saja juga yoga lagi itu kemeng-kemeng, itu biasa. Nikmati saja sakitnya gitu. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste.